Oke, Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Di sini saya Giana Patriani Sania. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari laporan akhir magang saya yang bertepatan di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Judulnya itu Mekanisme Penyaluran SP2D pada Bidang Perbendaharaan Subbidang Perbendaharaan 3. Bab 1 pendahuluan. Latar belakangnya, BPKAD Provinsi Jawa Barat ini memiliki peranan penting dalam pengelolaan keuangan daerah, terutama di bidang perbendaharaan, yang memiliki wewenang dalam melakukan pencatatan penyaluran surat perintah pencairan dana atau yang disebut SP2D, dan juga dalam penyusunan buku kas umum. Bidang perbendaharaan juga melakukan serangkaian kegiatan yang berhubungan langsung dengan bank persepsi atau yang bisa disebut juga mereka bekerja sama dengan Bank Jabar Banten. Jadi pada bidang perbendaharaan berharap dapat memberikan pelayanan kepada publik sebaik mungkin, tidak berhadapan dengan suatu masalah seperti kekurangan atau ketiadaan dana ketika dibutuhkan, agar secara optimal pengelolaan kas layaknya dilaksanakan secara terencana, transparan, dan akuntabel. Kemudian untuk rumusan masalah dan solusi, rumusan masalahnya itu bagaimana alur pelaksanaan mekanisme penyaluran SP2D pada subbidang perbendaharaan 3 BPKAD Provinsi Jawa Barat. Solusinya, menjelaskan mekanisme dalam melakukan penyaluran SP2D pada subbidang perbendaharaan 3 di BPKAD Provinsi Jawa Barat. Untuk lingkup pekerjaan, yang pertama itu ada menginput nomor SP2D, menginput NTPN, dan menginput kode billing. Untuk menginput NTPN, SP2D, sama kode billing ini masih dilakukan melalui Microsoft Excel, kemudian ada mengecek lembar SP2D, dan lain sebagainya. Untuk penjadwalan kerja, di hari kerja biasa itu dilakukannya dimulai dari Senin sampai Jumat, itu dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 4 sore, dan Sabtu Minggu libur. Kemudian di bulan Ramadan juga sama, Senin sampai Jumat, hanya saja jamnya itu dari jam 8 pagi sampai jam setengah 3, dan Sabtu Minggunya libur. Bab 2 untuk tempat kerja. Jadi BPKAD ini atau Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Provinsi Jawa Barat yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi dari Biro Keuangan dan juga Biro Pengelolaan Barang milik daerah. Dan alamat kantornya sendiri itu ada di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, nomor 22, Bandung, Jawa Barat. Untuk visi dan misi BPKAD itu, visi BPKAD yaitu mewujudkan pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel. Dan untuk misi BPKAD yang pertama, mewujudkan akuntabilitas pelayanan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, meningkatkan optimalisasi pengelolaan barang milik daerah. Dan yang ketiga, meningkatkan kompetensi aparatur pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Dan ini untuk struktur organisasinya, jadi dikepalai oleh paling atas ada kepala badan, kemudian di bawahnya lagi sekretaris, dan di bawah sekretaris ada beberapa kepala bagian, subbagian, ada perencanaan dan pelaporan, keuangan dan aset, kemudian kepegawaian umum dan kehumasan, dan di bawahnya lagi itu ada kepala bidang, ada beberapa kepala bidang, diantaranya ada perencanaan anggaran daerah, perbendaharaan daerah, dan akuntansi dan pelaporan keuangan daerah, pengelolaan barang milik daerah, kemudian Kepala Unit Pelaksanaan Teknis Daerah, Pengamanan dan Pemanfaatan Aset. Untuk saya sendiri kemarin itu mendapat di bagian ini, bidang perbendaharaan daerah yang ketiga. Kemudian untuk divisi kerja di subbidang perbendaharaan itu memiliki beberapa tugas pokok. Yang pertama ini ada menyusun bahan kebijakan umum, koordinasi, pembinaan, dan pengendalian aspek perbendaharaan 3. Kemudian yang kedua, membantu Kepala Bidang Perbendaharaan dalam melaksanakan koordinasi fasilitas monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah. Kemudian bab 3, metodologi. Jadi saya sendiri selama mengerjakan laporan akhir magang ini menggunakan metode
pengumpulan informasi atau observasi, jadi dilakukan melalui suatu pengamatan dan juga disertai pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran. Jadi seperti apa pekerjaan di sana itu dilakukan. Kemudian bab 4 ada hasil dan pembahasan deskripsi pekerjaan. Jadi di BPKAD bidang perbendaharaan itu mereka sudah menggunakan aplikasi yang namanya SIPD atau Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Untuk bidang perbendaharaan sendiri itu mereka menggunakan fitur yang Sistem Informasi Keuangan Daerah. Hanya saja aplikasi ini belum mendukung untuk proses yang penyaluran SP2D. Jadi dalam pendataan penyaluran SP2D itu mereka masih menggunakan aplikasi bantuan seperti Microsoft Excel. Kemudian ini untuk proses bisnis penyaluran SP2D-nya. Pertama itu dilakukan oleh Subbidang Perbendaharaan 3, mereka mengeluarkan atau menerbitkan SP2D, kemudian diinput ke register Kasda, dan setelah diinput di register Kasda itu ada 2 aktivitas. Mereka menginput nomor register ke Advis, kemudian setelah menginput nomor register, nanti nampilin daftar penyaluran, kemudian dicetak daftar penyalurannya, setelah itu disesuaikan sama si SP2D. Kemudian yang aktivitas kedua ini dia menginput tanggal SP2D ke data pajak sehingga nanti rekap pajak muncul dan nanti rekap pajak tersebut itu nanti dicetak. Kemudian setelah mendapatkan daftar penyaluran dan juga rekap pajak, nanti itu mereka memberikan ke Bank Persepsi atau Bank BJB. Sama Bank BJB nanti dikelola, kemudian mengeluarkan output. Jadi di si daftar penyaluran ini outputnya berupa rekening koran, dan untuk pajak outputnya berupa NTPN. Setelah itu nanti rekening koran sama NTPN-nya ini diberikan kembali ke Perbendaharaan 3, sehingga setelah Perbendaharaan 3 ini menerima rekening koran dan NTPN, nanti dilakukan rekonsiliasi bersama kedua belah pihak ini. Setelah melakukan rekonsiliasi, nanti ini kebalik, maaf, harusnya perbendaharaan yang membuat biliet giro. Jadi setelah rekonsiliasi, Subbidang Perbendaharaan membuat biliet giro, nanti biliet gironya dikirim lagi ke Bank Persepsi atau Bank BJB. Berikut analisis hasil pelaksanaan kerjanya. Jadi pertama, surat perintah ada SP2D yang tadi sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi SP2D ini diterbitkan oleh bidang perbendaharaan yang kemudian nantinya diserahkan ke Bank BJB. Ini contoh gambar untuk si SP2D-nya. Kemudian menginput SP2D ke register Kasda. Jadi setelah menerbitkan tadi SP2D, nanti nomor SP2D-nya itu di-input ke dalam data register Kasda. Ini contoh bentuk register Kasdanya masih di dalam Microsoft Excel atau ini spreadsheet. Kemudian ketiga, menginput nomor register ke Advis atau daftar penyaluran. Jadi nanti Subbidang Perbendaharaan 3 itu nanti menginput nomor yang sesuai dengan nomor register dan akan menampilkan daftar penyaluran. Ini contoh bentuk daftar penyalurannya, nanti sama mereka dicetak. Setelah dicetak itu nanti dicetak dengan pas setelah dicetak nanti dicek sesuai atau tidak dengan si data SP2D-nya. Jika sudah, nanti dikirim ke Bank Persepsi atau Bank BJB, si daftar penyalurannya ini. Kemudian keempat, menginput tanggal SP2D ke rekap pajak. Seperti yang tadi di proses bisnis itu, jadi tanggal si SP2D-nya diinput ke rekap pajak, nanti dia muncul ini data rekap pajaknya, ini contoh data rekap pajak, nanti dicetak juga, terus dikirim juga ke Bank BJB-nya bersama dengan si daftar penyaluran yang ini. Kemudian kelima, rekening koran dan nomor transaksi penerimaan negara atau NTPN. Jadi setelah si daftar penyaluran sama rekap pajak itu diberikan ke Bank BJB, nanti output yang keluar itu untuk daftar penyaluran ada rekening koran, dan rekap pajak outputnya NTPN. Setelah
Setelah itu, setelah keluar output terus dikirim ke eh, ke BPKD, nanti BPKD ke perbendaharaan, nanti perbendaharaan itu melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank. Setelah melakukan rekonsiliasi, nanti perbendaharaan 3 membuat suatu biliet giro. Jadi biliet giro ini berupa bukti bahan bahwa keseluruhan proses penyaluran SP2D ini sudah sesuai dengan perintah SP2D-nya. Terakhir bab 5 untuk kesimpulan, jadi BPKD Provinsi Jawa Barat ini memiliki wewenang dalam melaksanakan penunjangan urusan pemerintahan di bidang keuangan, aspek pengelolaan keuangan dan aset daerah, meliputi anggaran, perbendaharaan, dan lainnya. Untuk subbidang perbendaharaan 3 sendiri itu memiliki tugas untuk melakukan pendataan SP2D menjadi daftar penyaluran dan rekap pajak yang nantinya akan dikelola, kemudian dicetak dan diberikan kepada Bank Persepsi untuk mengeluarkan rekening koran dan MTPN. Lalu dilakukan rekonsiliasi dengan Bank Persepsi atau Bank BJB, sehingga subbidang perbendaharaan 3 membuat biliet giro sebagai bukti bahan seluruh proses penyaluran SP2D harian sudah diselesaikan sesuai dengan perintah dari SP2D. Dan untuk sarannya itu, disarankan dalam melakukan proses penginputan data yang ada pada lembar penyaluran SP2D membutuhkan yang namanya sebuah sistem atau aplikasi, sehingga tidak diperlukan aplikasi pembantu lainnya seperti Microsoft Excel yang tadi yang mereka gunakan sampai saat ini. Kemudian untuk SIPD-nya sendiri atau sistem informasi pemerintahan daerahnya ini disarankan agar mengoptimalkan kembali fiturnya sehingga dapat mendukung prosesi pendataan penyaluran SP2D tadi, sehingga hal tersebut dilakukan supaya memudahkan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Mungkin sekian untuk presentasi hasil akhir magang saya, Pak.